Wow, mengaku cinta NKRI, tapi membanggakan leluhur mereka, membanggakan Tarim Yaman. Bahkan di Yaman itu sampai tukang tambal ban saja jadi wali, beda dengan di Indonesia di sini katanya. Wow, cinta NKRI tapi membanggakan Yaman tuh gimana bro? Berat. Bayinya yang ada di kota Tarim, bayi itu sudah jadi wali. Bayi di kota Tarim sudah jadi wali. Syaratnya gampang, tahu uang dan berkumis. Bayi di kota Tarim jadi wali, syaratnya gampang, yang penting tahu uang dan berkumis. Ada yang mengatakan Indonesia adalah milik para aulia Tarim. Katakan kepada mereka, hei kalian, apakah kalian pikir di Indonesia tidak punya wali? Apakah sebelum orang-orang Yaman datang ke Indonesia, di Indonesia tidak ada wali? Kalian datang tinggal menikmati hasil perjuangan para wali kami, para ulama kami yang lebih dulu datang ke negeri ini. Kenapa kalian tidak pulang saja ke negeri yang kalian bangga-banggakan? Justru telah melupakan jasa para pejuang bangsa sendiri, leluhurnya sendiri, yang pernah gugur di medan laga demi kemerdekaan kita, anak keturunannya. Malah anak turunannya lebih condong mencintai bangsa lain, mencintai bahkan para pengkhianat bangsa, mencintai anak-anak para pengkhianat bangsa yang membanggakan para pengkhianat itu sendiri. Cukup orang yang mencintai Indonesia saja yang ada di Indonesia. Orang-orang yang tidak mencintai Indonesia, silahkan. Perbatasan terbuka untuk kalian pergi meninggalkan Indonesia. Di sana nggak ada yang pakai sendal, mereka jalan di kota Tarim ta'adduban. Idza nahnu zurnaha wajadna turabaha yafuhu lana ka'ambaril mutanaffisi. Jika aku ziarah ke kota Tarim, aku temukan debu tanah yang ada di kota Tarim menghembuskan bau wewangian yang sangat harum. Ka'ambaril mutanaffisi, seperti minyak ambar yang sangat harum. Wa namsi hufatan fitaraha ta'adduban, dan kami berjalan tanpa hufatan, tanpa alas kaki di kota Tarim, ta'adduban, sebagai adab kami kepada kota Tarim, ka'annana namsi biwadil muqaddasi, seolah-olah kami berjalan di lembah yang suci. Saya adalah mengatakan kamu bukan keturunan Nabi tapi keturunan babi. Bagi seluruh Habib di Indonesia, terutama yang bernaung di bawah Robitoh Alawiyah, Pak Alawi, kau harus tahu bahwa Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah junjungan kami, junjungan umat Islam. Oleh karena itu, kami berhak marah kalau ada siapapun yang mengaku keturunan Nabi Muhammad tanpa bukti. Jadi, selama kau tidak bisa membuktikan bahwa kau keturunan Nabi Muhammad dengan tes DNA, maka jangan ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Kau harus buktikan bahwa hablulu kamu adalah J1 Bani Hashimi. Ya, kalau kau tidak menunjukkan bukti itu karena Nabi Muhammad adalah junjungan kami, maka kami berhak untuk marah. Jadi kau tidak boleh mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad selama tidak bisa membuktikan dirimu dengan tes DNA dan hablulu adalah J1. Kalau kau belum membuktikan itu, maka saya berhak marah. Karena Nabi Muhammad adalah junjungan saya. Marah saya kalau kau mengaku keturunan Nabi Muhammad tanpa bukti, maka saya marah dengan mengatakan kamu keturunan babi. Oke? Jadi kalau kau tidak benci, tidak. Tapi kalau kau tidak bisa membuktikan dirimu dengan tes DNA dan tidak bisa menunjukkan hablulu adalah hablu J1, maka saya berhak marah dan berhak mengingatkan kamu, dan marah saya adalah mengatakan kamu bukan keturunan Nabi tapi keturunan babi. Ya Umar Muhdar, Habib Umar Muhdar ini, ya Allah, kewaliannya sangat hebat. Al Habib Umar Al Muhdar. Habib Umar Al Muhdar. Al Muhdar wal
والعيدروس المهضر والعيدروس شاي لله شاي لله. Oh ya, Dek Munib, Bang TJ mau nanya nih, ini maksudnya apa ya? Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar. Anda lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Minta ke Umar Mahdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad ta'agli, isnadul fi'li. Balaghah, kami nggak mengerti, ajarin dong. Yang dinamakan dengan al-isnad ta'agli, Isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya ya Rab atawajjah ilaika bijahi Umar Mahdhar. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas. Kadang Ini Umar Mahdhar itu siapa sebenarnya? Wali kah dia? Nabi kah dia? Tuhan kah dia? Berhala kah dia? Jadi harus jelas. Ini ajaran agama Islam kah? Ajaran agama Yaman kah? Ajaran agama Habaib kah? Umar Mahdhar itu bukan simpel, nyebut Allah yang lebih simpel. Allah, Rabb, Ya Rabb. Bayangkan teman-teman, nggak enak banget. Ya Umar Mahdhar. Habis itu doanya nggak boleh kecil-kecil, keras-keras lagi. Saya datang ke masjid nih, berdoa sendiri. Ya Umar Mahdhar, mudahkanlah rezeki hamba ya Umar Mahdhar. Saya diusir dari kampung, dianggap sesat. Nanti kita zikir Umar Mahdhar, Umar Mahdhar, Umar Mahdhar, Umar Mahdhar. Kita terkejut, ya Umar. Ya Umar Mahdhar, panjangan. Enak, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ini Umar Mahdhar, Umar. Capek, ribet. Nanti kalau cepat, ya Umar Mahdhar, dor. Kalau bisa gitu ya nggak apa-apa buat lucu-lucuan. Kan orang aneh-aneh kan, pakai endor sekarang, endor. Lama-lama jadi kendor. Kenapa pakai kendor? Udah lezat sekali, udah menyatu. Kendor. Kendor, saudara. Coba nih. Kalau ada waktu jawab ya. Jadi kecintaan kami sama Habib ini tidak perlu diragukan lagi. Saya ini muhibin berat. Loh, Habib itu pinjam motor saya. Itu katanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nyampe 1 minggu loh, nyampe 1 bulan. Nggak dikembalikan. Setelah dapat kabar jebul-jebul digadekan. Saya saja ikhlas kok. Kok masih diragukan apa itu cinta kami dengan para habaib. Saya punya pikiran itu durian. Coba. Ya kita maafin gitu. Bahkan ada Habib yang datang ke tempatku minta santri. Bahkan ada santri putri yang cantik jelita, umur 18 tahun diminta. Padahal beliau umurnya udah 52. Dan pada akhirnya ya saya bilang, Habib, saya tidak berwenang untuk pancingan minta izin sendiri sama walinya. Kemudian nemuin sama wali. Mungkin wali santrinya juga karena takdim sama saya, jadi anaknya diberikan. Duh, setelah punya anak, setelah nikah dengan beliau ditelantarkan. Pada akhirnya ini santri ini dicerai, punya anak 1 loh. Masih muda banget loh. Pada akhirnya apa yang terjadi? Saya yang jadi tumbal. Ada figura. Besarnya segini. Ini biasanya kalau di pasar itu sekitar 500-600. Beliau jual sama saya 4 juta. Saya bilang, Bib, mohon maaf, punyanya uang saya ini cuma 500.000. Jadi udahlah, nggak usah jual sama saya. Ini sedekah saja sama Habib. Apa yang terjadi? Ya tetap ngoyak, bahkan melaknat. Pada akhirnya saya hutang-hutang. Itu asli itu. Namanya muhibin loh, muhibin berat. Saya ini muhibin kelas kakap. Walaupun saat ini udah berkecamuk tentang nasab ya. Saya kalau tempat depan Habib siapapun Habibnya ya, apa itu menunduk saya. Tapi akhir-akhir ini loh, Masya Allah loh. Saya itu sering kok, Habib itu hutang sama saya nggak dibayar. Sering. Dari nggak perlu saya sebutkan lah, banyak pokoknya, banyak. Jadi ini yang apa itu menjadikan rakyat Indonesia ini gundah. Rakyat Indonesia itu penuh dengan pertanyaan, mosok iya ada dzurriyyati Rasul seperti itu gitu loh. Jadi di Indonesia ini bukan berarti tidak percaya dengan silsilah habaib, silsilah Ba'alawi, nyambung Rasul, bukannya tidak percaya. Hanya eskal
Jadi beliau-beliau ini benar-benar dzurriyyah Rasul apa tidak gitu loh. Masa dzurriyyah Rasul seperti itu gitu loh. Pokoknya kami selalu cinta dengan dzurriyyati Rasul. Tapi kalau ada oknum, kalau ada siapalah kemudian nasabnya keliru, kemudian apa itu akhlaknya keliru, sampai kapanpun kita semua juga tidak hormat. Ini bapak-bapak ini ada yang saya tanya, kamu yang beredar ini, dzurriyyah Rasul yang beredar ini, apa Habib-habib yang beredar ini, yang akhlaknya tidak seperti itu, kamu percaya nggak kalau beliau itu dzurriyyahnya Rasulullah? Nggak percaya. Ini tamu-tamu ini nggak percaya semua. Yang asli aku yakin beliau percaya yang asli. Bila mana akhlaknya memper-memper, gitu Pak? Iya. Gitu Pak?